Spill alat yang paling dibutuhkan sama pendaki gunung pemula. Video ini akan dibagi ke beberapa part. Pastikan kamu udah save, share, atau follow supaya nggak ketinggalan. Untuk list barangnya, kamu bisa ngeliat di link di bio. Barang untuk pendakian itu dibagi menjadi dua part. Yang pertama ada kelompok sama pribadi. Kita mulai dari yang paling utama dulu, yaitu tas. Kamu nggak selalu perlu bawa tas carrier. Kamu bisa bawa tas apa aja, yang penting muat barang yang kamu mau bawa. Ya, tergantung kebutuhannya sih. Kamu mau mendaki sendiri, mendaki bareng temen, atau mendaki ikut open trip. Kalau mendakinya sendiri, baru kamu benar-benar perlu bawa tas carrier, karena barangnya banyak, dan kamu perlu kenyamanan di tasnya. Nah, untuk isi dari tas ini sendiri, yaitu, kita mulai dari alat untuk tidur. Yang pertama adalah matras. Kenapa matras itu penting? Karena kita nggak mungkin setelah tenda terus langsung tidur badannya ketemu tanah gitu. Itu dingin banget pasti. Nah, matras itu tinggal kamu pilih sesuai kebutuhan dan budget masing-masing. Yang paling murah ada matras cacing, yang hitam tuh. Yang kedua ada matras foil. Ini salah satu yang aku saranin karena murah dan ringan juga. Terus yang ketiga ada sleeping foam. Itu bentuknya kayak karpetnya anak TK gitu loh, tapi bisa dilipat-lipat. Nah, terus yang keempat adalah sleeping pad. Itu matras tiup. Yang kedua adalah sleeping bag. Sleeping bag itu sangat berguna nanti waktu kamu tidur supaya kamu gak kedinginan. Tinggal pilih tuh kelas-kelasnya, dari polar, ada yang Dacron, ada yang synthetic eco down, ada yang bulu angsa, dan lain-lain. Kalau budgetnya mepet, menurutku kamu bisa mulai dari minimal beli yang Dacron dulu. Yang selanjutnya adalah pakaian yang dipakai waktu tidur. Pakaian yang dipakai itu ada 3 layer. Yang pertama ada base layer heat tech. Itu yang biasanya bentuknya kayak legging sama dalaman yang panjang gitu. Fungsinya nempel di tubuh itu supaya panas tubuhmu itu nggak berubah. Jadi kamu nggak akan kedinginan. Terus di luarnya lagi itu mid layer, yaitu pilihannya ada jaket yang Dacron, jaket polar, atau jaket bulu angsa. Itu untuk sistem insulasi supaya badanmu juga nggak kedinginan. Nah, sementara di luarnya lagi adalah outer layer atau windbreaker. Windbreaker itu untuk nahan supaya angin itu nggak langsung kena tubuh. Dan lebih bagus lagi kalau bahannya itu waterproof. Nah, habis itu ada sarung tangan sama kaos kaki. Sarung tangan sama kaos kaki ini nggak kalah pentingnya, karena kalau kamu tidur tuh biasanya yang kedinginan duluan tangan dan kaki. Yang selanjutnya ada jas hujan. Kita nggak pernah tahu kapan hujan itu akan terjadi, jadi jangan sampai ditinggal. Memang kesannya remeh, tapi kalau seandainya kamu kehujanan dan nggak bawa jas hujan, itu akibatnya fatal. Pertama, bajumu semuanya basah, terus barang-barang di dalam semuanya juga ada yang basah. Yang selanjutnya perlu kamu pakai adalah sepatu gunung, karena sepatu gunung ini bakalan ngelindungin kamu di jalan. Kalau sepatu biasa licin. Kamu juga perlu bawa tas kecil untuk summit atau perjalanan dari camp ke puncak. Perjalanan dari camp ke puncak itu biasanya lumayan panjang. Kamu perlu bawa air sama bawa makanan. Nggak nyaman kalau seandainya kamu bawa air dan makanan ini di tangan, karena jalur summit itu lumayan terjal, jadi kamu perlu pakai tangan untuk nanjak. Selanjutnya kamu perlu bawa obat-obatan pribadi. Kalau aku isinya adalah betadine, Hansaplast, obat sakit gigi, dan antimo. Jangan lupa juga kamu bawa air minum dan snack. Kalau air biasanya aku bawa 1,5 liter sama 600 ml. Nah, sementara snacknya biasanya aku bawa sari gandum sama roti tawar dan susu kental manis. Nah, yang terakhir untuk barang pribadi ada di dua ini, yaitu headlamp sama sistem navigasi. Sistem navigasi itu mungkin jarang kepake kalau seandainya kamu ke gunung yang rame kayak Gunung Gede. Tapi kalau kamu ke gunung yang sepi kayak mungkin Gunung Salak atau Bukit Raya, ya kamu perlu sistem navigasi yang lebih serius. Sementara headlamp bakalan kepake waktu kamu summit malam atau kamu lagi di tenda malam-malam. Nggak kelihatan tuh soalnya. Di part yang kedua, kita bakalan bahas tentang barang-barang yang akan dibawa sama kelompok. Punya pertanyaan? Komen di bawah.